pertanyaan dari Bang Muzakir ya. Kemudian Bang Yusuf Zulkarnain. Mbah, saya coba hidupkan ponsel pakai Sugon 3005, 5 volt, 3 ampere. Tapi pas masuk menu mati. Setelahnya bagaimana Mbah untuk menghidupkan pakai PSU? Nah, ini kawan-kawan sekalian, ya mungkin tadi ada yang kurang nyimak, tidak apa-apa, saya jelaskan kembali. Yang namanya power supply standar dengan kabel standar, ya, dengan kabel standar, dia tidak bisa menghidupkan handphone. Jadi harus ada jalur atau harus ada baterai ID-nya. Harus ada baterai ID. Ya. Harus ada baterai ID seperti ini gambarnya. Jadi kalau power supply itu hanya merah dan hitam. Kalau kita gunakan merah dan hitam saja, maka nggak akan ngangkat, nggak akan masuk sampai ke menu. Jadi harus menggunakan tambahan kabel BSI. Pilihannya, BSI-nya kita bikin manual. Atau baterai ID-nya kita bikin manual. Jadi kabel hitam ini kita bocorin, kasih satu di sini, cepret, gitu ya. Jadi kalau saya gambar ini, nah, ini kita bolongin nih kabel ini, cepret, gitu ya. Tambahin jepitan satu lagi. Di jepitan ini, diantaranya kita kasih resistor. Beli di toko elektronik. Resistor yang besar-besar seperti resistor elektronik juga nggak apa-apa. Berapa nilainya? Nilainya tergantung dari baterainya. Dari baterainya. Kalau misalnya di baterainya dia 47 kilo, ya sudah, berarti kita cari resistor yang besarnya 47 kilo. Kalau besarnya 100, kita cari yang 100. Dibocorin begini kabelnya. Cuman cara seperti ini susah kalau baterainya baterai tanam. Susah. Berarti nanti di PCB kita juga harus mencari test point BSI. Kita harus nyari test point BSI. Test point VBAT kan enak nih, kita jepit nanti di sini kebetulan ya. Kita jepit. Nah, BSI kan yang tengah. Kita cari jalur BSI-nya yang mana. Paling tidak kita harus lihat Borneo skematik. Mana jalur BSI-nya? Gitu. Contoh nih. Saya fullkan dulu. Nah, ini Borneo-nya. Di sini tidak digambarkan BSI ya. Ya, jadi tidak ada test point-nya. Kita coba HP yang lain, Xiaomi misalnya. Redmi S2, hardware, charger data. Kita buka. Nah, ini. Jalur warna apa ini? Bottom ini warna orange. Batkon ID, ya ini baterai ID-nya warna hijau tua. Nah, tinggal kita lihat. Ya. Jadi di sini nanti test point baterai, kita kasih kabel buat jepitnya pakai kabel merah. Lalu di sini yang warna hijau, kita juga kasih kabel biar enak dijepit untuk jalur BSI. BSI yang kita buat. Itu kalau kita bikin sendiri seperti yang tadi saya gambarkan. Ya. Jadi bikin jepitan juga. Tetapi susah-susah, ya, repot-repot nyari resistor lagi dan sebagainya. Nih, kawan-kawan beli kabel boot. Macam-macam mereknya. Bisa yang mekanik ya. Di marketplace kawan-kawan tinggal ketik saja kabel boot power. Kabel boot power. Nah, di sini ketik kabel boot power. Macam-macam. Rata-rata ya bagus sih. Ya.
Yang merek mekanik oke, bagus. Ya, merek lainnya juga oke. Saya sudah coba beberapa merek ya. Tentu semakin mahal, semakin komplit. Ya, ini lebih komplit nih. 220. Mungkin kalau ada yang dapat link lebih murah ya. Nah, jadi di ujung-ujungnya ini tidak dinampakkan ya. Ya inilah kawan-kawan, cek aja lah ya. Ada merek Kocu ya. Saya dua-duanya mekanik. Kadang ada kelemahan sih. Kelemahannya itu apalagi yang hitam. Hitam itu cepat copot. Nah, kadang ya, kenapa kabel boot ini tidak bisa ngangkat sampai ke menu? Karena R-nya nggak sesuai. Ya, si penjualnya ini main hajar-hajar saja. Kalau pengalaman saya, merek mekanik itu yang cukup kompatibel. Jadi jarang yang tidak bisa nyalakan handphone itu jarang. Merek mekanik. Ya. Nah, jadi boleh yang mekanik. Itu ya kawan-kawan sekalian. Jadi tadi pertanyaannya Bang Zulkarnain, kok nggak bisa nyalain? Karena tidak pakai kabel boot. Kalaupun pakai kabel boot, resistornya nggak sesuai dengan yang di baterai. Seperti itu ya. Ada Bang Rian Bing, telat saya Mbah, enggak apa-apa. Bang Ridwan, kemudian ada Bang Heri Rapopo, lalu Bang Asper. Izin bantu menjawab Mbah, 3 ampere kegedean Bang untuk HP. Sebenarnya kegedean nggak apa-apa, nggak masalah. Ampernya nggak masalah kawan-kawan. Mau pakai 5 ampere pun nggak apa-apa. Tapi intinya supaya dia bisa menyalakan handphone harus pakai kabel jalur baterai ID. Ya, jalur baterai ID. Oke, itu embernya rusak, Mbah. Ya, rusak tadi itu. KO. Nanti hidup sendiri lagi dia tuh. Mana udah dimatikan ya? Udah dicabut. Nah, nanti coba nyalain lagi, Pak. Bolak-balik itu udah terjadi kayak gitu, gak tahu tuh. Mana? Oh, nyala lagi. Nyala lagi kok dia. Ya, kepanasan mungkin ya. Saya enggak tahu isinya apa itu. Ada pendingin, mungkin ada masalah dengan kepanasan karena tadi kita konslet-konsletkan terus kan ya. Nah, jadi dia KO. Voltnya maksimal 4,2 Mbah. Idealnya 4 volt 2 ampere. Yes. Ini ya. Idealnya handphone itu kita pakai 4 volt 2 ampere seperti yang Bang Chandra bilang. Ada Bang Farhan Kebumen hadir. Bang Farhan di Kebumen udah buka konter belum? Nggak ada kabar ya? Nanti kalau pas Mbak Ika balik kampung dihampiri ya, di Kebumen ya. Banyak ya, ada kawan-kawan yang di Kebumen banyak ya. Oh gitu, Bang Farhan yang harus main ke tempat Mbak Ika sambil bawa jambu delima, jambu kristal gitu. Nah, mau juga saya. Bang Didir, telat nyimak Mbah, mau tanya dong, kalau HP Matot dicek pakai power supply, sebelum tekan tombol switch ampere naik. Setelah ditekan, switch ampere naik 0,4, naik turun ke 0,5. HP cuman getar gak sampai nyala. Apa yang harus dicek Mbah? Baik Bang Didir, ini nanti ada materinya sendiri ya Bang ya. Sebenarnya biar tidak bingung. Ini kasus short sebelum on. Ya, jadi ketika kita menghidupkan HP menggunakan power supply, lalu belum kita tekan, ampernya sudah naik. Ya, sebelum tekan tombol switch ampere nggak naik. Oh, saya salah baca ini. Saya salah baca. Sebelum tombol switch ampere nggak naik. Setelah ditekan, switch ampernya naik 0,4, turun lagi ke 0,5. Ini bisa jadi short setelah on, bisa juga stuck kerja di eMMC. Ini harus kita pastikan dulu. Adakah komponen yang short atau tidak? Jadi ini nanti Bang Didir masuknya ke materi short setelah on ya. Mungkin 2-3 pertemuan lagi. Karena besok ini pertemuannya kita distribusi tegangan, lalu masuk short sebelum on. Ya mungkin 3 pertemuan lagi. Sabar ya Bang Didir ya. Sabar. Bang Zen, Bang Hendrata SOki, ada Bang Sidik Garut, Bang Hendri Musen hadir Mbah, Bang Fandila Hati hadir Kota Membagu,
siapa tadi yang kota Mobagu juga ya? Satu kota ya Bang Fadi ya. Bang Sandy, di PSU Digital itu kan ada CC, ada dan OCP. Kalau difungsikan untuk menghidupkan HP, pilih CC atau OCP. Boleh dua-duanya bebas, Bang. CC oke, OCP boleh. Ya, boleh. Jadi tidak masalah sebenarnya. Dengan catatan handphone itu pun normal. Artinya OCP tadi kita off-kan kalau kita pengen dia berfungsi sebagai MBR. Supaya protect dari power supply itu hilang. Nggak diprotek gitu. Gitu ya Bang ya. Mas Fer, pengalaman beli kabel boot gak lama dan gak efisien bah. Mending ambil bangkaian baterai lebih bagus. Yes, saya setuju itu. Ya. Jadi kawan-kawan daripada beli kabel boot 200.000, mendingan pelan-pelan setiap ada konsumen ganti baterai, diminta aja ini. Fatma sudah kamu lakukan? Ini udah kalian pisah-pisahin belum? Ini nih. Baterai. Sebagian. Coba dipisahin ya. Kepalanya kasihkan ke saya. Ya. Ya, jadi suruh Jun dipotong-potong aja baterainya, dipisahkan. Ini ya jangan dibuang tapi ditaruh di tempat yang aman. Maksudnya apa? Kawan-kawan sekalian hati-hati, baterai ini gampang terbakar juga. Takutnya jadi sumber kebakaran nanti di rumah. Ya. Jadi harus cari tempat yang aman ataupun kalau udah numpuk banyak dijual aja. Laku kok ini. Sekilo 15.000. Banyak di online itu yang nawarin jasa beli baterai bekas gitu kan. Oke. Tampilan layar gak fokus. Oke Bang Ansori. Ternyata bisa gitu kabel bootnya. Yes. Mbah maaf jarang hadir saat live. Saya jaga toko kalau malam. Nggak apa-apa Bang Azam. Intinya kawan-kawan, kalau dapat kasus ya, seandainya grup itu slow respon, kawan-kawan bisa langsung japri ke saya. Bang Lino hadir. Mbah, punya saya PSU murahan. Sunshine 1505 TD. Ini nggak murah nih, 700.000, 800.000 nih Bang. Ya, bisa kan Mbah dipakai? Bisa Bang. Ya, bisa. Cuman kita memang kalau untuk ya Sunshine P1505 TD ini dia masih analog. Kalaupun digital, ada digitalnya juga ya. Ada digitalnya juga. Cuman digitalnya ini dia 3 digit. Ya. Dia 3 digit. Aduh. Ya. Kita lihat sama-sama. Ini dulu saya rekomendasikan. Cuman kok nanggung ya merekomendasikan barang, dia udah cukup mahal saya pikir. Ya. Udah cukup mahal ini. Ngawur ini. Oh ya, 727. Betul. Ya. Saya rekomendasikan ini dulu dengan berpikir ini double fungsi. Bisa sebagai power supply, bisa juga sebagai MBR. Pikir saya seperti itu. Tapi lama-kelamaan, waduh, digitalnya ini cuma 2 digit. Nanggung nih. Yang kita butuhkan 3 digit. Jadi nanggung. Sedangkan analog kadang nggak kelihatan geraknya. Contoh nih kawan-kawan. Misalnya ini di power supply Sunshine ini angkanya 0,000. Sedangkan di Shugon ya, di digit ketiga ini ada. Di angka ini tuh ada gitu loh. Lah kalau yang di 2 digit kan nggak kelihatan, cuma segitu doang. Padahal misalnya ini begitu kita buka angkanya 8. Angka 8, 9, 5 atau berapapun lah. Angka ini sangat signifikan. Ini menandakan satuan. Ini puluhan. Ini ratusan. Nah, sedangkan kalau cuma 2 digit di belakang titik atau 3 digit totalnya, kita hanya melihat angka puluhan. Boleh, bisa, tapi kurang jos. Gitu. Karena awal-awal saya juga pakai ini. Ya, 700.000-an tuh. Nanggung, tambah dikit, tambah 500.000, tambah 400.000 lah. Dapat Shugon, dapat RF.
Gitu ya. Oke. Gitu Bang Hendra. Bang Rian, sama Bang. Kalau pas ada yang save ya saya skip materinya dibuka besok pagi, betul, enggak apa-apa. Tapi Mbah, Bang Zulkarnain lagi. Tapi Mbah saya pakai copotan baterainya bukan kabel boot atau apa setelan ampernya terlalu besar ya Mbah? Enggak. Sekali lagi, setelan ampere kita ya, kita mau pakai 5 ampere, yang penting voltnya yang nggak boleh kebesaran. Ya, yang nggak boleh kebesaran voltnya. Volt wajib maksimal 4,2 volt atau yang umum 4 volt kita pakai. Ampernya mau 5 ampere, 10 ampere pun tidak ada masalah kawan-kawan. Ya. Nggak ngaruh itu. Kenapa? Pemakaiannya nanti ya sesuai dengan real pemakaian tegangan. Ya, batasnya sampai berapa volt, berapa ampere pun nggak ada masalah. Gitu. Nah, jadi tapi Mbak saya pakai copotan baterainya, bukan kabel boot. Coba, maksudnya gimana nih yang ini? Intinya tadi kalau power supply jangan pakai volt yang berlebihan, ampernya bebas. Kemudian ya alternatifnya tetap kawan-kawan menggunakan kabel boot. Ya, menggunakan kabel boot seperti ini. Ya, kabel boot yang kita bikin dari baterai bekas. Jadi dicopot aja nih, ada orang ganti baterai, copot, ambil. Balikin balikin ininya. Ya lebih baiknya izin, Pak, saya izin ya, konektor baterainya saya ambil. Buat koleksi, Pak. Gitu. Kalau udah 1000 biji dapat lencana silver gitu. Ya kasih tahu aja, Pak, buat ngetes handphone. Saya izin minta ininya, kan nggak kepake lagi. Ya udah mah, Mas ambil aja sebaterainya katanya. Ya, biasanya rata-rata orang ganti baterai nggak diminta. Tapi sebaiknya prosedurnya baterai lama dari yang diganti itu kita kembalikan. Etikanya seperti itu. Karena itu merupakan hak mereka. Kecuali mereka bilang bawa aja Mas, nggak apa-apa gitu kan. Ya ada Bang Agus, Bang Harapan Baru MM, Bang Dimas, Bang Komeng. Ya. Kemudian kawan-kawan sekalian yang butuh mesin, butuh bangkai-bangkai, bisa menghubungi Bang Komeng. Bang Komeng nanti boleh share nomor HP-nya di komentar ya. Bang Komeng Udin. Masih banyak nggak Bang? Kalau masih banyak monggo. Ya, recommended, terpercaya, jangan khawatir. Ya, kena gigi uang kembali. Ya Bang Komeng ya. Sip ya. Bang Didil, oke Bang ya. Semoga bisa menyimak nanti di bab yang dikepoin. Sip. Bah kalau pakai bekas copotan baterai itu kan ada fuse-nya. Itu ngaruh nggak? Nggak. Ya, ngaruhnya justru aman Bang. Karena memang ada fuse-nya ya. Justru aman. Jadi seolah-olah kita pakai baterai, tapi bisa kita ukur menggunakan si power supply ini gitu loh. Si ini nih. Gitu ya. Oh tuh Bang Komeng. Kasih nomor HP-nya Bang di situ Bang. Di komentar. Bang Komeng. Ya, biar kawan-kawan pada pesen. Laris nanti ya. Jangan lupa jatah Mbak Tommy. Enggak Bang. Enggak. Ya, saya juga banyak ngambil barang dari Bang Komeng ya. Rata-rata untuk pelatihan offline ini sebenarnya udah habis lagi. Cuman saya belum punya uang buat buat beli lagi ya, Bang Komeng. Nanti kontak Mbak Ika. Tipenya apa aja. Biar Mbak Ika yang bayar lah. PSU Sugon 3010 saya 4 digit tapi nggak bisa baca satuan. Sedih rasanya. Oke Bang Chandra, sabar ya. Mbak Ika, beli. Sugon 3010. Biar kita bisa ngajarin kawan-kawan. Itu ada caranya kawan-kawan. Ya, digitnya ini kan yang 3010 di tengah ya. Ada caranya nanti setelannya. Iya, ya, jangan lupa tuh pesen. Oke? Sahabat Bang Chandra ya. 1-2 hari datang barangnya nanti saya bikinkan video. Pasti ketemu. Soalnya kemarin itu kan di Bang Yason. Bang Yason juga beli kayak gitu sama. Nah, dia otak-atik bisa tuh. Bisa. Cuman malu dong saya. Masa saya ngotak-ngatik lagi nanti tidak bisa balikin gitu loh. Jadi kita harus punya. Kebetulan kita juga butuh buat di sini ya pelatihan ya. Jadi kan nanti
kasih linknya. Kasih link. Ya, kita kasih link sekaligus ya, kawan-kawan. Jadi Sugon berapa? 3010 PM. Ya, tenang. Aman ya. Mahal ya. 1.900.000. Sanggup lah masa Mbak Ika nggak mampu. Ya. Ini MM nih. 1.900.000 ya. Beli Mbak Ika. Ya. Nah, ini nih. Kita lihat kan ini. Ya, ini 0.000. Satuannya kebaca ini. Cuman ada pengaturan, harus pencet sana, pencet sini. Di MM. Ya. 10 ampere. Ya, mau nggak mau kita beli buat peserta lah biar paham ya. Ini. Oh, yang anu apa? Blower ya? Oh. Ya nggak apa? Bukan nggak gampang jebol ini. Kelebihannya yang jelas ampernya tinggi sekaligus buat MBR. Kalau yang 3005 itu kan cuma 5 ampere. Nah, ini 10 ampere. Nah, ini pada kesusahan karena titiknya itu di tengah dia. Ya. Iya kan? Nah, itu bisa dipindah gitu loh. Cuman otak-atik saja, dikalibrasi lagi. Bacanya agak susah ya biasanya. Ya susah lah, kan cuman puluhan ampere saja, puluhan miliampere. Sedangkan yang 3 digit ini kan yang paling ujung ini satuan, yang kedua dari belakang ini puluhan, yang ketiga itu ratusan gitu. Nah, kawan-kawan itu termasuk Bang Herdi dari Batam itu udah ngejar-ngejar saya terus, mana Mbak gitu. Yang saya belum dibeliin Mbak Ika. Ya, ini jadi nanti yang ini keluar, yang 3005-nya keluar aja. Itu yang ini yang tetap di dalam buat praktek. Gitu ya Bang Chandra ya, sabar ya. Bang Chandra sabar dulu. Yo, linknya tadi ini. Copy. Udah ya. Oke. Baik, kawan-kawan sekalian. Mana tadi komennya nih, belum selesai baca komen. Ya, silakan nanti yang pengen bangkai, barang-barang rusak, Japri Bang Komeng. Nomornya sudah ada di komentar ya. Mbah, fuse yang digunakan untuk baterai yang tepat berapa volt dan berapa ampere? Maksudnya fuse apa? Fuse baterai ya sekring ya, untuk di baterai. Berapa volt? Ya bebas sih sebenarnya. Ya, bukan, dia bisa menahan berapa ampere gitu loh. Yang idealnya ya tetap maksimal di 2 ampere. Kalau rata-rata yang fuse itu ya mungkin 5 volt ya yang dijual di pasaran gitu. Jadi yang standar di handphone aja Bang. Karena ada voltnya yang lebih tinggi. Kalau lebih tinggi nanti dia serasa aman-aman saja. Misalnya nih, tegangan yang kita pakai di baterai kan 4 volt umumnya, atau 5 volt maksimal ya. 5 volt 2 ampere gitu. Nah, kita kasihlah yang voltnya tinggi, 10 volt. Kemudian kalah baterainya nanti, meledak. Ya, begitu ada over voltage dari charger misalnya, baterainya yang kalah. Fuse-nya aman. Gitu. Nggak guna jadinya fuse-nya kan? Jebol. Gitu ya. Jebol jadinya. Nah, PSU 1 ampere bisa nyalakan handphone, Mbah. Bisa Bang Isong. Tapi untuk yang tertentu ya, 1 ampere over, lebih. Jadi tetap saran saya kawan-kawan, power supply yang kawan-kawan gunakan yang 2 ampere. Minimal 2 ampere. Ya. Minimal 2 ampere. Misalnya ini PSU 2 ampere. Banyak nih ya jenisnya.
Yang keluar malah PSU macam-macam nih. Cuman, nah ini tadi dari sekian banyak merek ini harganya udah terlanjur tinggi-tinggi ya. Ya, terlanjur tinggi-tinggi. Cari yang sell kit. Walaupun sell kit juga banyak yang jebol. Jadi kata Mbak Ika nih, jebol itu karena buat tembak baterai. Jadi power supply yang kita pakai untuk nyalakan handphone, yang kayak gini biru misalnya, Sansen 1502. Jangan buat tembak baterai. Walaupun tadi fungsi dari power supply bisa digunakan buat tembak baterai. Untuk tembak baterai, saya malah rekomendasikan ke kawan-kawan beli yang seperti ini. Yang seperti ini kawan-kawan. Nah, ini buat tembak baterai. Ya. Atau yang lebih besar lagi. Ya. Ada tuh yang tembak baterai. Tembak baterai itu ketik aja. Mekanik ada ya kayak gini nih. Ya. Alat tembak baterai kayak gini. Beli yang gini. Ya. Kecuali darurat. Ya, ini kita udah punya nih. Tapi nggak ada dia konektornya gitu. Atau nih yang rekomendasi lainnya. Nah, kayak gini nih. Bisa nih kayak gini. Ya, komplit. Untuk iPhone juga ada. Harganya pun bervariasi. Ketik aja tembak baterai. Mana ini? Oh, ini macam-macam nih. Baterai chip. Ini alat tembak baterai Sansen. Itu baterai tool. Oke? Yang kayak ini juga ada gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk power supply yang 1 ampere bisa nggak? Bisa. Tapi sudah banyak handphone-handphone yang arusnya itu lebih dari 1 ampere. Otomatis kan jelek dia. Mati. Nggak sampai ke menu nanti. Muter-muter doang gitu Ya ya. hidup mati lagi nanti. Restart jadinya. Kenapa? Ampernya kecilan. Jadi gunakan yang 2 ampere minimal. Nah, boleh 1 ampere, tapi nanti difungsikan buat nembak baterai. Gitu. Enggak, cukup. Ideal itu malah. 1 ampere aja. Kenapa? Waktu nembak baterai itu bahkan bahaya kalau sampai lebih dari 1 ampere. Amannya dia di 1 ampere. Caranya bagaimana? Buat nembak baterai. Ya, buat nembak baterai kawan-kawan sekalian. Ini power supply nih. Mana ya kabelnya? Oh ya nih. Ya, ini power supply. Jadi fungsi power supply. Balik lagi ke awal ya. Fungsi power supply selain dia kita gunakan untuk mensuplai tegangan buat handphone, kita bisa gunakan juga buat nembak baterai. Ya, buat nembak baterai. Caranya bagaimana? Caranya ya. Nah, ini baterai. Power supply-nya dinolkan dulu tapi. Ya, power supply-nya dinolkan. Tidak saya rekomendasikan untuk Sugon. Apa? Sayang. Kalau rusak Mahal ya. mahal. Makanya 1 ampere boleh enggak? Boleh. 1 ampere kan cuman 200 ribuan. Bahkan ada yang di bawah 200 ribu. Yuk, kita tunjukkan cara nembak baterai. Baik ya, tegangannya. Nih, powernya. Kemana nih? Sini, bawah dah. Oke ya, tadi pertanyaannya udah selesai semua. Kita lanjut nih. Kita lanjut. Saya kalau udah ngoceh nih haus terus. Ditambah gula tinggi. Teh tawar. Saya minumnya udah tawar-tawar. Soalnya banyak banget yang manis-manis. Mbak Ika manis, Yupiana manis. Hawanya tak cak rabi wae kan. Tahu? Nggak tahu. Diajak rabi. Oh, dia mah nggak tahu. Iya, tahu ya. Diajak nikah. Hawanya pengen dinafkahi gitu loh. Nafkah lahir batin.
Bentar ya, saya sambung dulu ini. Ngapak-ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Oke. Gini ya. Oke, jadi buat nembak baterai, tegangan dinolkan terlebih dahulu. Dinolkan. Lalu, kabel merah di plus, kabel hitam di min. Kalau baterainya memang masih ada isi, maka di sini, di voltase ini akan kelihatan. Di volt akan kelihatan. Ini saya bantu dengan pinset ya. Biar mudah. Kabel hitamnya saya bantu pakai pinset. Kabel merahnya tetap. Atau pinset dua-duanya deh. Biar enak ya. Susah. Nah. Ini merah taruh sini. Hitam taruh sini. Seharusnya jika baterai ini normal, sehat, ini ada voltasenya. Tapi ya bisa jadi drop juga kayak gini ya. Nah, kalau udah drop kayak gini, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang jelas kita tambah tegangan. Kita tambah tegangannya. Ini saya pegang satu tangan. Nah, ini. Enggak kelihatan. Oke. Nah, ini. Tambah voltasenya pelan-pelan sampai dia naik dan ampere juga naik. Jika tegangan sudah kita pindah sampai 4 volt, tapi ampernya nggak naik, maka bisa dipastikan baterainya rusak. Nah, ini naik nih. Sampai berapa volt? Sampai 4 volt. Batasannya berapa? 1 ampere. Tapi kalau pengen cepat tuh, bisa lebih dari 1 ampere. Tapi intinya kawan-kawan, maksimal tegangan ini di 4 volt. Kalau waktu nambah tegangan begini, ampere kok sampai hampir 2 volt, udah tahan dulu. Ampernya sampai 2 ampere gitu maksud saya. Ya padahal di sini tegangannya belum sampai 4 volt. Tahan dulu nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, jadi tembak seperti ini. Enak lagi kalau pakai charger kodok. Ya buat jepitnya. Ini kalau charger kodoknya kalau pas dibutuhin nggak nampak dia. Ada? Dan enggak di situ. Nah, ini. Nah, untuk membuktikan proses tembak baterai ini masuk ataupun tidak, ya setelah sekian lama gitu ya. Ini udah ada 2 menit, 3 menit. Ada ya. Ini kita nolkan lagi. Ini kita nolkan lagi. Tuh, tadi kan 0 volt ya. Sekarang sudah ada tegangan. Tapi bisa nyalain handphone nggak? Belum bisa. Minimal 3,7. Ya. Nah, ini tambah lagi. Tambah lagi. Wah, pengen cepet Mbah ya, kasih jangan sampai 2 ampere. Nah, cuman efeknya kawan-kawan, power supply ini panas banget nanti. Ya. Panas banget. Kalau ampernya melebihi 1 ampere segini misalnya nih. Tuh, sampai jeglek dia ya. Sampai keluar titiknya. Titiknya keluar. Oke. Oh ya, besok Rabu mungkin ada Afif dari Tegal. Nggak tahu saya, nanti ke sini dia. Sama-sama Tegal. Muammar Tegalnya di mana? Tanya coba deh. Nah, boleh gini 4,4 volt, boleh. Ya, cepet. Power supply-nya cepet rusak maksud saya. Ya. Nah, ini kita pakai desktop begini lebih enak. Kalau baterai nggak tanem. Ya, jepit begini. Jadi kawan-kawan tetap boleh dikatakan wajib punya nih. Ya. Wajib punya. Kenapa? Kalau kita pegang kan berat tuh. Lama gitu loh. Nah, kalau nggak pas, nah, sampai dia keluar voltasenya begini, tinggal ditaruh deh. Oke? Taruh, ini kasih tegangan. Ya, pentilnya diputer dengan perasaan. Ya, namanya pentil ya harus diputer. 4 volt. Ah, segini.
Aman. Ini kalau kita tinggal tidur, tinggal ngapa-ngapain, aman. Jangan kayak saya. Dia nggak overcharge gitu. Enggak. Dia tidak akan over voltage. Kenapa? Di sini setelannya 4 volt. Kalau mau dibiarin. Jadi begitu ampere sampai ke 0, nanti isi baterai jadi 4 Oh, maksimal volt. 4 volt gitu ya. 4 volt. Sebenarnya ini tidak murni 4 volt kalau kita lihat, ya. Kalau ini kita cabut saja, ya, ini kita cabut, bisa jadi dia lebih dari 4 volt nih. 4,1 kan? Karena ada beban berkurang dia. Ya. Jadi ini boleh ditinggal tidur, boleh tinggal pergi. Yang nggak boleh, misalnya nih kita pengen cepet-cepet ditungguin konsumen, kita setel, wah biar cepet nih, ampernya kita tambah nih, boleh nggak? Boleh, tapi jangan lama-lama bos. Kalau ini kita biarkan sampai ke 0, lupa ya, over voltage, rusak baterainya. Dan ini bisa jadi, ya bisa jadi rusak. Power supply kita cepat panas. Ini udah mulai panas nih, bahaya. Jadi yang aman nembak baterai gunakan 4 volt. Udah. Jangan kayak saya bilang kalau udah lupa, ya, saya agak ketar-ketir nih, ECU-nya kena nih. Mobilnya. Oh, dipanasin, ya kayak ditembak begini ya, dibiarin lama, masya Allah. Moga-moga aja enggak ada apa-apa. Tapi kalau rusak ya sudahlah, namanya barang rusak. Iya. Gimana lagi? Nah itu tuh. Amin. Amin, benar. Oke, gitu ya kan kawan ya. Ini fungsi yang kedua dari power supply. Jadi dia bisa ngecek baterai tadi, ya, bisa ngisi baterai juga, nembak baterai. Kemudian yang berikutnya fungsi dari power supply yaitu mengukur penggunaan tegangan. Itu yang paling penting. Mengukur penggunaan tegangan. Jadi tegangan kawan-kawan, 4 volt ini digunakan untuk ngisi baterai ya. Prosesnya ditunjukkan oleh pergerakan ampere. Ada arusnya dia gitu kan. Jadi arus itu adalah besarnya tegangan yang terpakai, yang digunakan. Konsumsi arus gitu. Konsumsi tegangan sebenarnya. Tegangan dikonsumsi, muncullah arus. Gitu ya. Sepakat dulu itu. Karena banyak yang salah. Keliru gitu ya. Banyak yang keliru. Saya kasih misalnya, saya kasih 4 volt, tapi tegangannya nggak ada, katanya. Yang dia maksud sebenarnya arusnya tidak ada. Saya tekan on off, tegangannya nggak ada, katanya. Nah, loh, tegangan itu yang kita berikan. Ampere itu tidak bisa kita ciptakan. Ya, ampere itu hadir atau ada karena tegangan itu terpakai. Gitu ya. Sip, sampai di sini? Fix ya. Nembak baterai, ngecek baterai, ya. Nah, cuman kendalanya yang seperti ini kan kalau ini nih kawan, kecil nih, susah ya jepitnya ya. Terus, terus bisa nggak? Ya jangan nyerah dong. Cari isolasi kertas. Nah, cari isolasi kertas. Ini, tutup belakangnya, karena ini logam. Ini logam. Nah, memang kita agak bersusah payah nih, ya, agak bersusah payah. Kita harus jepit ini, ya, jepit ujungnya. Berarti kebalik, ya, berarti kebalik, dia keluar titiknya kan. Nah, hati-hati, kebalik keluar titik. Harus pas. Jadi kadang yang susah tuh ngepaskan ini. Tuh ada ya 3,6 volt ya. Berarti ini pas nih. Kalau yang baterai tanam. Nah, tinggal kita tambah berapa? Jadikan 4 volt. Putar, pentile, diputer-puter. Mau nambah enggak dia? Mau ya. Mau ampere naik ya. Ya 4 volt aja udah, segini aman. Walaupun ampernya kecil. Waduh, Mbah, lama, Mbah. Ya, gas yuk, pol, kenceng, siap-siap power supply-nya rusak. Tapi ini saya jamin aman kalau hanya sebentar.
2-3 menit lah. Ini udah panas banget nih samping nih. Ya. 4,8 volt udah terlalu tinggi sebenarnya. Segini aja deh, 1 ampere deh. Ya. 1 ampere ya 15 menit cukup. Walaupun ini 4,5. Nah, untuk tahu ya, nanti tinggal kita nolkan aja nih. Set, berapa volt? Tadi 3,6. Sekarang 3, udah nambah 0,1 volt. Gitu ya. Ini cara nembak baterai tanam. Kalau pengen praktis, itu tadi pakai alat tembak. Pakai alat tembak. Nah. Ini dia. Ya, tinggal cari nih konektor yang sesuai. Mana? Oke, ini dia. Nah, begitu ditempel, lampunya nyala. Kalau kebalik, lampunya nggak nyala. Oh, salah. Salah. Dia ada tengahnya. Mana ya? Ini. Nah, ini nih. Ya, ada tengahnya. Tinggal ujungnya kita tancap ke USB. Ya, tancap ke USB, dia nanti berubah jadi warna biru. Ini. Jadi kayak gini dia. Ya, nampak ya sedikit ya. Ini saya tancap di sini. Ini jalan nih. Kedap-kedip nih kan. Oke. Udah ngecas, biarin aja. Berapa ampere dia itu? 1,6. Oh, nampak di situ ya. Oke. Ini sudah sampai 0 nanti dia kan. Nah, mau sambil ngobrol nanti kita cek lagi gitu. Ini kita taruh. Janganlah, biar aja. Nanti takut lupa saya. Itu kalau udah penuh gimana? Udah penuh dia ampernya turun sampai ke 0. Jadi tidak bergerak, sama dengan ngecas biasa. Oh, jadi aman. Ya. Jadi kalau dia udah berisi, maka ampernya nanti di 0. Oke? Gitu ya kawan-kawan ya. Baca komen lagi. Oke, ada Bang Rofik. Ya, ada Bang Rofik, kemudian ada Bang Ambar Gajo ya. Oke, enggak ada pertanyaan lagi? Lanjut dulu ya. Tapi minum dulu lah, saya haus. Habis semua airnya nih. Iya, Ki. Bos. Mana, Bos? Dulu. Minum apa ya kalau pas ngoceh gitu nggak begitu haus, minum dikit hilang hausnya gitu. Soalnya saya minum tuh banyak, otomatis nanti sebentar lagi pipis. Iya. Beseran jadinya kan. Harusnya minum yang panas-panas, Bos. Yang seger-seger gitu ya. Oke, baik kawan-kawan. Nah, ini poin yang paling saya tekankan. Ya. Power supply sebagai pengukur arus atau mengukur besarnya tegangan yang digunakan. Nah, harusnya apa? Pakai handphone kita gitu. Nah, berapa arusnya? Ini saya buka aja ya. Nanti ini saya bagikan ke kawan-kawan sekalian penggunaan tegangan. Mana dia materinya nih? Power supply. Ini tadi yang mau saya sampaikan ke kalian ini loh. Belum kesampaian tadi. Proses dari booting sampai ke layar utama ini. Tuh. Ini penting banget nih ilmu ini. Ya kawan-kawan, besok adalah materi distribusi tegangan. Nah, iya, cara ponsel hidup. Ini dia. Ini ilmu pamungkas kita nih. Ilmu
supaya kita bisa naik ke level berikutnya. Kita harus paham apa yang terjadi di balik layar. Termasuk ini yang sedang kita lakukan ini, nanti kita akan cek step by step handphone itu nyala. Dari awal prosesnya itu seperti apa gitu loh. Nah, ini bentar, saya cari mesin yang biasa kita pakai mana ini. Biasanya saya menggunakan handphone jadul Samsung yang masih menggunakan baterai biasa ya. Kenapa? Karena supaya mudah jepitnya. Ya, supaya mudah jepitnya. Nah, ini kita cek dulu nih, satu handphone ini nyala apa tidak ya. Nih. Kita pakai power supply yang biasa saja ini. Sini pangku Pak Ade kene. Kalau yang muda-muda yang mangku itu ngacengan biasanya. Kalau yang tua kan sudah agak jinak. Iya. Bisa dikendalikan. Bisa saru ah. Ini ditonton Indonesia Malaysia ini kan ya. Tapi begitulah gurauan kita ya kawan-kawan ya. Jadi baik ya, ini kita coba nyalain. Ini kita jepit dulu begini. Lalu kita kasih tegangan 4 volt pelan-pelan. Short ini. Ya, belum apa-apa sudah short. Short sebelum on. Benar nggak nih? Kita lihat. Belum apa-apa sudah ngaceng dia. Nih. Ya. Benar ngaceng beneran apa enggak? Oh enggak, nyatu tadi kabelnya ya. Kabelnya nyatu tadi ini. Oke. Nah gitu kan aku bisa jalan-jalan gitu. 4 volt. 4 volt. Oke. Oke, ini kita on kan? Kita on kan? Kita lihat. Tekan tahan. Ampernya naik, layarnya nyala. Oke. Nah, ini yang banyak diminta oleh kawan-kawan. Ya. Nah, ini kalau pakai power supply 1 ampere, jeglek mati pasti ini. Ya, mati. Kenapa? Tadi arusnya aja udah nyentuh 1. Karena ini pakai 2 ampere, aman. Ya. Nah, nyala seperti ini. Nah, kawan-kawan sekalian, kita sebagai seorang teknisi, sebagai seorang penyembuh, ya, pengobat. Kalau pengobat nggak asik, nanti dipikir pakai obat kan ya. Dukun ya, sebagai seorang dukun handphone, ini harus atau wajib mengetahui berapa sih atau apa yang terjadi di balik layar. Jadi seorang dokter tahu bagaimana manusia itu hidup gitu loh. Walaupun kita juga tahu wajib makan kan begitu ya. Ya, tapi di balik layarnya, di dalam organ-organ kita kan kita nggak paham tuh mekanismenya dari makanan berubah jadi saripati, diserap oleh tubuh lewat apa, panjang banget tuh. Ya memang ya orang biologi, kedokteran lah yang main di tahap itu kan begitu. Oke? Nah, sama juga kita dengan kita wajib tahu mulai dari kita on-kan ini apa saja sih yang bekerja. Kemudian berapa besar tegangan yang terpakai. Kita nggak sejauh dokter. Ya, hanya tegangan yang kita ulik. Hanya tegangan saja yang kita cari. Berapa besar tegangan yang dipakai diwakili oleh atau ditunjukkan oleh ampere. Nah, ini restart nih. Normal nggak dia restart? Ya, saya sebagai seorang pemula, saya anggap saya nggak tahu. Sama kan dengan kalian ya? Ayo kita cari tahu gitu loh. Nah, itulah nanti
kenapa seorang teknisi ya wajib betul-betul mengetahui yang seperti saya katakan tadi, ya. Haruslah kita tahu proses booting itu dari awal hingga layar berapa besar tegangan yang digunakan. Ini wajib tahu. Ini kombinasi dua materi ini, ya. Baik, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi ketika kita memberikan tegangan 4 volt, ya. Ketika kita memberikan tegangan 4 volt ke sebuah handphone, seharusnya itu tidak ada konsumsi tegangan. Tidak ada arus. Itu wajib, tidak bisa ditawar. Artinya ketika kita kasih tegangan, kalau ada arus naik, berarti sudah ada yang nyolong start. Ada yang nyolong start, ada yang makan duluan. Kan belum disuruh makan. Kita nyuruh makan dengan cara apa? Nekan tombol power. Gitu loh. Kayak gerbangnya itu tombol power, dibuka gerbangnya baru jalan. Tombol power itu trigger, pemicu, starter. Gitu. Jadi dengan starter tadi barulah harus ada konsumsi. Nah, berapa besarnya ketika tombol power ditekan, ya kan, aliran listrik dimulai. Saat tombol power ditekan, arus listrik dari baterai mulai mengalir ke power management IC. Ya, PMIC ya. Ini adalah langkah awal yang memicu serangkaian reaksi dalam perangkat. Jadi ketika kita tekan on off. Ya. Nah, dengan adanya tegangan tadi dari on off, si IC power bangun dia. Kan tadinya tidur, nggak ngapa-ngapain. Nah, PMIC ini yang kita sebut jantung. Nah, dia mendeteksi sinyal, aku kena setrum nih, bangun gitu. Bahasa manusianya begitu kan, mulai kerja gitu. Dan begitu dia bekerja, karena fungsinya PMIC itu adalah sebagai regulator, sebagai pengubah tegangan dari baterai untuk ke IC yang lain, ya. Di sini nanti akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Tapi tidak sesederhana itu Ferguson. Ya. Dia si PMIC ini baru dapat tegangan harus melewati IC cas. Wah, gitu kan ya. Itu di smartphone sekarang. Saya bisa jamin 95% atau bahkan 99% handphone bekerjanya seperti itu zaman sekarang. Kalau zaman Nokia dulu sendiri-sendiri. Dari baterai langsung ke IC power kalau zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Dari baterai ke IC cas. Kebetulan pula IC cas itu banyak yang jadi satu dengan IC power juga gitu. Double fungsinya gitu kan. Makanya dia sering disebut PMI, Power Management Interface. Kalau yang IC power, PMIC ini disebut dengan PMU, Power Management Unit. Oke? Nah, jadi dengan menyalanya di trigger tadi, di starter si IC power, barulah boleh ada tegangan, barulah boleh ada arus ya. Nah, arusnya sangat kecil kalau si IC power pakai itu, karena kan belum dipakai. Tahap awalnya kecil banget, tahap awalnya. Untuk membuktikannya, ya malam besok kita akan, untuk kalian mungkin besok siang ya, saya tunjukkan ketika semua IC kita copot, kita cuma sisakan IC cas sama IC power. Ya, lihat, biar kawan-kawan tahu berapa sih sebenarnya yang dipakai oleh IC power. Kecil banget loh kawan-kawan, kecil banget, kurang lebih cuma 0,003 sampai paling tinggi saya pernah survei di beberapa handphone paling maksimal 10 mA. Ada sih yang melenceng sedikit 15, ada 15 mili, itu ya paling tinggi lah, super itu dah. Tapi rata-rata cuma 0,003, 2, 5, ya, 10 sampai 15 tadi handphone tertentu saja, yang sangat kompleks lah, gitu. Nah, ketika arus sudah mulai naik, ya berarti tegangan itu sudah terdistribusikan.
lewat dari IC power. Kemana pertama kali dia didistribusikan? Ke SOC atau ke CPU. Nah, dan proses itu kawan-kawan sekalian bertahap, nggak langsung tiba-tiba dari 0 cepret 150, 100, enggak. Dia bertahap, sangat cepat tapi prosesnya sangat cepat. Nah, itu tadi berapa nilai? Ya, ini yang banyak ditanyakan, berapa sih Mbah nilai arus atau besarnya arus yang timbul ketika kita tekan on off? Ya, rata-rata kalau handphone normal mulai bekerja, ini handphone jadul ya, itu kurang lebih di angka 250 miliampere. Handphone jadul. Untuk Android yang standarnya itu kurang lebih di angka 400 paling kecil. Ya, 400 paling kecil. Yuk kita sama-sama lihat. Kita sama-sama lihat. Kalau tadi agak tinggi nih. Keluar titiknya berarti connect. Wah, telat bayar ini. Oke ya. Ini kita kasih 4 volt. Kita kasih 4 volt. Lalu kita tekan on off. Nah, arus mulai naik. Ini jarumnya enggak nampak nih. Tuh. Oke. Coba pakai kursi bulat mana? Ah, itu ada satu yang duduk situ. Kamu yang paling besar duduk enggak apa-apa. Tuh ya, kawan-kawan ya. Ini nanti kita ulangi. Ini sambil saya rapikan. Oke, nyala ya. Ini nyala loh. Cuman karena LCD-nya kena, pecah ini. Nah, tuh angka 077 itu nampak ya. Seperti itu. Nah, ada passwordnya lagi. Besok siapa yang mau garap nih? Ganti LCD, ngenakin on off sama ini taskinya utuh bagus nih. Ya. Kembalikan dalam posisi utuh. Tapi spare partnya yang beli apa? Ya kalian minta duit ke Padma, beli. Itu HP 3G. Iya, enggak apa-apa. Kan buat latihan. Ya, ada sih di sini, cuman kan harus kanibal ya. Ini jadi hilang nanti. Ya. Nah, jadi dibelikan sendiri deh. Oke, kawan-kawan ya. Nah, kemudian kan karena ini ada password, kalian harus buka juga besok di flash ya. Harus bisa iya, enggak ada FFP-nya karena masih Android lama ya. Tapi alangkah baiknya coba di flash biar sekalian latihan flashing. Udah bisa nge-flash? Mbak Lia bisa? Diki bisa pasti. Mbak Lia belum. Lah, nanti Mbak Lia private sama saya ya. Di ruangan khusus. Mbak Tommy mesum. Oke, kawan-kawan baik. Ini ya, kita ulangi. Kita ulangi dari awal. Ya, ini saya cabut. Biar enak pakai power supply ini aja deh. Ya. Pakai power supply ini. Nah, ini. Oke. Supaya kita bisa melihat angkanya persis. Oh ya, sedikit saya tambahkan. Kalau kawan-kawan menggunakan power supply analog seperti ini, berapa sih nilai satu garis ini? Ya, ini power supply 2 ampere. Ya, antara 0 sampai 0,5 ada 10 garis. Berarti satu garis itu sama dengan 50 miliampere atau 0,005 ampere. Benar ya? 0,005 ampere. Gitu. Oke. Nah, ini kita matiin aja jadi biar konsentrasinya ke power supply yang sebelah. Oke. Nah, ini kita jepit sini.
Nah, di power supply ini kawan-kawan, pergerakannya sangat cepat sekali. Kita bahkan tidak melihat step-stepnya. Ya, kita buktikan. Ya, kawan-kawan perhatikan ampernya. Tekan on off, nih 14 tadi langsung mencolot melompat ke 100 lebih. Ya, main dia di situ. Ngerestart ya. Ya. Hidup mati ini. Kenapa bisa begini? Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena kabel saya hanya di sini. Supaya dia bisa full nyala, akan saya jepitkan ke BSI. Jadi BSI-nya saya anggap, baterai ID-nya saya anggap 0. R-nya. Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Saya sudah jelaskan bahwa di BSI atau di baterai ID itu ada R. Nah, ini saya jepitkan 2. Ini untuk membuktikannya saja. Nah, jadi seperti ini. Baru kita on kan. Kita lihat ngerestart nggak dia. Tekan-tekan, tahan. Seret, begitu bergetar. Wah, hidup. Ya, berarti permasalahannya tadi ada di BSI. Ada yang kadang bisa diabaikan untuk baterai-baterai yang tidak tanam. Nah, tapi lihat. Tadi kalau kawan-kawan perhatikan. Nah, di power supply kita ini memang tidak tampak step-stepnya. Tapi kawan-kawan, ada satu power supply. Ya, ini dia. Ya, ini sambil jalan ya. Nah, ini. Power supply ini nih ada grafiknya. Ya, ini kalau saya on kan. Cia, mereknya apa? Ada lihat tadi? Ada gadis manis ya. Ada mbak-mbak. Saking idola, saking ngefans sama mbak-mbaknya kan ya, dibikin logo. Itu kerjaan Danur. Ya, ini logonya Riden awalnya. Mbah bisa diubah foto. Oh iya bisa. Ya ubah aja saya bilang. Kasih fotonya si Meli gitu kan. Dulu admin kita di awal. Gitu. Nah, di sini kawan-kawan ada grafik ya, ada grafik. Sebentar mana ya? Dia menunya. Untuk ngubah tampilan itu loh. Bukan shift, bukan mem, bukan set, bukan enter. Jadi ini tampilan ini bisa diubah intinya. Tampilan ini bisa diubah. Nah ini. Ya, bisa diubah. Jadi kita bisa melihat naik turunnya tegangan. Gitu. Kita pakai power supply ini ya. Kita coba. Beli. Harganya waktu itu 850.000 tanpa adaptor. Tanpa adaptor. Jadi tegangannya ini kan serinya RD6006. Bisa maksimal mensuplai tegangan sebesar 60 volt, 6 ampere. Ya kan gitu ya. Kode power supply. Nah, 60 volt ini tergantung inputnya. Kalau kita pakai input 60 volt, 60, ya betul 60 volt, maka outputnya juga 60 volt. Ini kebetulan kita pakai adaptor laptop. Adaptor laptop kan cuma 19 volt. Ya. Maka dia cuma maksimal di 19 volt. Gitu. Nah, ini bisa kita nyalakan ya, ini saya nyalakan. Besar outputnya dia tertulis di sini ya. Kemudian ini kita jepit kayak tadi sama. Nah, ini kita pakai mode grafik. Dan grafik ini bisa kita save di komputer. Enaknya power supply ini. Bisa kita save di komputer. Bisa kita buka di Excel. Tinggi banget kan? Nah, nih. Mana grafiknya? Nggak keluar. Lupa. Set yang mana ini ya? I set, oh ini OCP, ini OVP. Kemudian di sini harusnya ada grafik. Ini saya lupa yang mana.
Ini intinya nyala ya. Nyala sama. Ini sebenarnya sama. Nah, nanti mungkin PR ini saya setel lagi untuk melihat grafiknya. Kalau dia disambungkan dari kabel mikro ini ke komputer, nanti ada aplikasinya. Jadi nanti tampilannya ini juga bisa kita lihat di komputer gitu loh, di aplikasi di komputer. Itu kemarin saya lihat betul grafiknya naik turun itu enak banget. Ini enggak nampak ini. Mana dia ya? Nantilah ya kali ya. Oh itu ya. Oh berarti ini yang dipencet ini. Oke, sudah muncul. Ini saya tuh, ini saya tekan on off apa? Tombol home-nya ya. Ini kan udah masuk menu nih. Ulangi lagi? Ulang ya. Ulang lagi. Nah, ini kita ulang, kita on kan. Nah, dia dari datar begitu. Kita lihat lonjakan tegangannya. Nah, tinggal pencet-pencet doang sih. Nah, on off-nya. Oke. Oke, getar nih. Nah, kawan-kawan lihat grafiknya. Nah, di sini kelihatan nanti bisa kita hitung berapa angkanya. Apalagi kalau kita masukkan ke aplikasi. Ya. Besar gelombangnya juga bisa kita ubah kayak osiloskop begitu. Kalau ini kan kayaknya satu kotak berapa ya? Itu setengah ya. Setengah ampere. Ada enggak dia terjadi lonjakan nanti? Ah, tuh ada 0,7, 0,8. Kan cukup tinggi itu. Ini karena ada kode pengaman juga enggak nampak ini. Oke, intinya seperti itu kawan-kawan. Nah, disinilah bisa kita lihat ya. Ini kalau kita zoom, kita perbesar, nanti saya otak-atik lagi supaya dia grafiknya lebih besar gitu loh. Ya ini kan satu kotaknya nampaknya cuman setengah ampere. Nah, nanti satu kotaknya kita buat misalnya 50 mili gitu. Jadi nanti kan garisnya lebih tinggi, lebih besar. Ya. Ini saya tunjukkan bukan nyuruh kawan-kawan tuh beli ini, enggak. Saya pengen nunjukin ini sebenarnya supaya nanti kawan-kawan tahu bahwa tahap-tahap berapa besar tegangan itu terpakai. Mulai dari proses tadi tekan on off, lalu nanti mulai keluar logo. Ya kan ya? Tahap-tahapnya yang seperti ditunjukkan oleh slide ini tadi. Ya kan? Nah, jadi saat daya ke SOC, kan PMIC mengirimkan daya ke SOC, yaitu sebagai pusat pemrosesan utama smartphone. Ya. Tentu si SOC ini kan berisi CPU, GPU, GPU ini grafik ya, VGA gitulah, dan modul komunikasi. Ketika CPU sudah mulai bekerja, maka disitulah konsumsi tegangan sudah mulai tampak. Dan ini proses ini sangat cepat sekali, sangat singkat sekali. Nah, dari mana instruksi ini berasal? Yaitu berasal dari room bootloader yang merupakan panduan awal untuk membangunkan sistem. Wah, ini bahasanya jelimet banget ya. Mudah dipahami nggak? Enggak, menurut saya sih enggak. Saya aja bingung. Ya terlalu baku ya. Nah, nanti kita jabarkan lebih gamblang. Bagaimana menggambarkan lebih gamblang? Saya punya filenya. Saya punya gambarnya yang singkat. Ya. Saya coba cari ya. Mana dia? Kalau udah dicari tuh susah. Elektronik dasar, foto, materi, coba ini. Ah, ini dia. Jadi ini kawan-kawan sekalian adalah tahap-tahap handphone menyala. Jadi mulai dari adanya tegangan dari baterai atau dari power supply,
kemudian kita tekan on off, mulailah si IC power itu nyala. Nih, yang nyala pertama kali tadi boot room. Ini adalah proses dari bootloader stage 1. Jadi dia ada 3 tahapan sampai handphone itu menyala. Berapa harusnya? Nah, ini yang mau kita ulik, mau kita cek menggunakan si Riden ini, ya. Jadi besok kita riset sama-sama. Saya install juga aplikasinya nanti biar kawan-kawan lihat. Oh iya, biar terbuka pikirannya. Saat baru tekan on off harusnya berapa? CPU mulai mengkonsumsi itu harusnya berapa? Biasanya di periode-periode sebelumnya, saya hanya menunjukkan kasarannya. Tekan on off harusnya waktu mulai jalan 200 sampai 250. Saya cuma katakan begitu. Saya tidak sampaikan di balik layar itu ada bla 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 bla. Memang banyak sih. Tapi dengan tahu seperti itu, kawan-kawan nanti tahu, ini CPU udah kerja belum sih? Jadi ada gambaran. Ada gambaran. Jadi kita bisa mengira-ngira, ya, ini MMC udah kerja belum sih? Walaupun tanpa bongkar, walaupun tanpa kita ukur, hanya dengan melihat tinggi arusnya saja, besar arusnya saja. Malam besok ya. Malam besok ini untuk lebih detailnya. Jadi yang pengen saya sampaikan ke kawan-kawan sekalian, ya, malam besok itu tahap-tahap ini nih. Mulai dari CPU bekerja, ini di CPU nih. Kalau ini sudah masuk ke siapa? Kira-kira? SOC, sudah masuk ke memori nih, storage. Ya, sudah masuk ke bukan SOC, MMC. MMC gitu. Nah, begitu MMC udah jalan, ini juga MMC RAM ada di sini. Baru dia ngeloading sistem dan sebagainya. Barulah nanti begitu logo selesai ya. Logo selesai itu sampai di sini nih. Udah sampai masuk menu. Baru dia verifikasi sistem, kemudian menyalakan modem nih sinyal. Ya. Sinyal termasuk email ya. Berkomunikasi barulah dapat sinyal. Barulah handphonenya. Nyalanya di sini nih handphone. Jadi handphone nyala ada di posisi ini. Untuk bisa posisi ini tadi melewati tahapan-tahapan ini. Dan di tahapan-tahapan ini semuanya menggunakan tegangan. Otomatis namanya juga menggunakan tegangan, ada arus dong. Nah, besok yang akan saya ajak, kita cari tahu yuk. Di proses-proses ini berapa tegangan yang terpakai? Berapa besarnya arus? Nggak cukup setengah jam. Iya. Nggak cukup setengah jam. Oke ya, kita pending nih. Nah, yuk kita lihat dulu pertanyaan dari kawan-kawan ini. Kita lihat. Oke, dari Bang Hikmat Hidayat. Udah 2 jam lebih ya? Udah 2 jam lebih saya. Iya ya. Bukan, perasaan baru 1,5 jam gitu loh. Saking semangatnya. Bah, maaf bahwa hadir. Mau nanya, kalau cara ngecek kerusakan HP di power supply bagaimana? Contohnya misalnya kerusakan IC dan lain sebagainya. Ini pertanyaannya luas banget nih. Iya. Pertanyaan Bang Hikmat Hidayat ini luas banget, Bang. Nanti kita sederhanakan dengan SOP ya. Jadi sabar dulu. Jadi nanti misalnya handphone datang mati total. Gimana cara ngeceknya? Ada, Bang, sabar. Ya, slow dulu. Jadi pending ini, Bang. Pertanyaannya luas, nanti kita pisah-pisah. Gitu ya. Bang Hikmat Hidayat. Kemudian ada Bang Zen. Berarti kalau baterai non tanam, rangkaian baterainya menyatu di PCB, Bah? Enggak. Baterai non tanam, berarti baterai yang bisa dipisah, dilepas begini ya. Rangkaian tetap ada di sini. Ya. Tetap ada. Di sini kalau kita bongkar, ya tetap ada rangkaiannya. Ya. Gitu. Kemudian ini kamera atas saja. Oke. Nah, itu tadi Bang Zen. Bang Tri, Mbah coba kasih contoh kalau cek pakai model baterai tanam dicolok kemana kabel PSU-nya? Ya, bisa ditunjukkan? Bisa. Cuman kita harus bongkar dulu satu handphone. Ya, kita harus satu handphone. Supaya saya tidak bongkar satu handphone, saya tunjukkan dengan mesin yang ada.
Ya. Jadi dari mesin yang ada, kalau kita mau nyalakan pakai PSU, kita harus satu alternatif pilihannya. Kita menggunakan kabel boot fix, ya, pakai kabel boot. Kalau nggak punya kabel boot, berarti kita harus bikin kabel boot dari baterai. Nggak punya, Mbah, ya sudah, pakai langsung di konektor baterai. Ya, dengan cara apa? Kita cari, ya, kita cari test pointnya dulu, ya, cari test point. Ini, saya pindahkan ke sini. Nggak apa-apa lewat. Saya janjian ke pondok pesantren, ketemu anak saya jam 10. Ada acara sualasan, jadi boleh besuk, boleh jenguk. Sualasan itu acara rutin setiap bulan, tanggal 11. 10 tanggal 11. Cuman kemarin 10-11 itu kan ada acara di Surabaya, di Pondok Pusat. Nah, jadi sualasannya diundur malam ini. Pondokannya di mana, Bang? Di Meteseh sini. Dekat. Gitu. Oke. Nah, ini kawan-kawan sekalian, ini saya zoom aja. Pakai skala dioda ya. Pakai skala dioda. Fix. Kenapa sih skala dioda? Ini dua cara sekaligus. Karena apa? Karena dengan skala dioda kita bisa ngecek konektivitas, ya, hubungan antar komponen plus hubungan komponen dengan IC. Komponen pasif maksudnya. Ya. Konektor dengan IC, konektor dengan komponen itu bisa menggunakan dioda mode. Kalau kita hanya menggunakan skala buzzer, hanya konektivitas saja. Ya, tidak komplit. Mana nih kabelnya nih? Ya, ini ya. Oke. Nah, pertanyaan dari Bang Tri. Kasih contoh, cek pakai model baterai tanam. Ini baterai tanam. Ini konektor baterainya. Ya. Kurang besar ya ini. Oh, ini saya pindahkan ke sini dulu. Biar lihat. Mbak Lia biar lihat ya. Oke, ini saya zoom lagi. Sini deh. Sini. Ini aja. Oke ya. Nah, kalau untuk baterai tanam, supaya kita bisa pakai PSU, kabel merah di ground. Sebenarnya bebas ya. Untuk nyarinya ini bebas. Tapi lebih idealnya kabel merah di ground. Taruh di ground sini. Pertama kali kita akan mencari kaki ground di konektor baterai ini. Caranya tinggal tempel aja. Tempel di sini. Kalau angka di multitester menunjukkan 0000, berarti inilah ground. Kalau ini ada nilai, berarti ini jalur ke IC. Gitu ya. Dan yang kita ukur adalah yang bagian luar saja, jangan bagian tengah. Rata-rata bagian tengah ini baterai ID dan baterai temperatur. Gitu ya. Jadi hanya bagian bagian luar. Gitu. Oke, fix. Dapat kita jalurnya. Dapat kita jalurnya nih. Yang jalur yang mana? Ini ground, ini jalur ya. Ini jalur. Nah, satu kabel kita yang tadi di merah, kita angkat. Yang di jalur tetap diam di sini. Oke? Saya pastikan lagi. Ada nilainya ya. Berarti ini masih benar nih, belum berubah gitu. Nah, angkat, lalu cari titik-titik test point yang nanti begitu kita tempelkan kabel merah ini, hasilnya 000. Kalau pakai buzzer berarti dia bunyi. Gitu. Cari. Di sini kan banyak nih titik nih. Ada nggak di sini? Ya nggak tahu kita cari saja. Tapi nggak mungkin jauh-jauh kan kawan. Ya, dia deket. Ini bukan. Apalagi ini ada tulisan VBus. Ini ada USB ID. Ini ada tulisan B-min, ada B+. Ya udah pasti B+ lah. Ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi merahnya, plusnya baterai itu di sini. Di atas? Bukan. Di atas itu ada nilai. Dia harusnya 000. Ini menunjukkan ini satu jalur. Ya. Tinggal nanti
kita ambil solder, ya, kita ambil solder, kita ambil timah, ya, dikasih kaki, dikasih timah. Ini biar gampang jepitnya. Sudah? Nah, jadi ini untuk buat jepit plusnya. Kepanjangan bah, ya, pendekin. Di sini yang buat itemnya. Nah, ini buat jepit itemnya biar gampang, biar mudah. Nah, barulah kita ya pakai power supply. Ya, kita on kan. Cuman kalau hanya begini saja enggak kuat ngangkat. Enggak bakalan hidup. Apalagi ini enggak ada IC charge-nya ini. Enggak ada IC charge-nya kan kawan. Ini lagi proses ini. Ya. Jadi tinggal kita jepit ini di sini. Ya, ini di sini. Di V-bar merah di V-bar, hitam di ground. Kalau memang tadi ini ada IC-nya komplit, ya tinggal kita on-kan lewat atau konsletkan lewat pinset jalur on-off-nya. Kemarin jalur on-off-nya salah satu di sini. Ini short ini. Oh, nyatu. Ya. Ininya ini loh, kesentuh. Ah. Oke. Nah, ini tinggal kita on-kan. Nggak ada yang naik arusnya ini. Kenapa? IC charge tidak ada. Nah, kecuali ini saya pindah. Ini kebetulan saya jumper VPH-PWR nih kebetulan. Ini yang trik tadi saya ajarkan. Ya. Angkat IC charge, kasih kaki di VPH-PWR, kasih tegangan di sini. Ini sebagai pengganti IC charge, tapi nggak bisa totalitas tetepan. Ya. Nah, ini baru kita on-kan. Ya. Kalau memang IC powernya tidak masalah, begitu kita on kan ada nih tuh. Bypass IC charge ya? Bypass IC charge, cuman buat ngetes ya. Ini membuktikan bahwa oh IC power nih kerja nih gitu. Apalagi ada satu yang saya tadi kasih ke Jaya apa? Ukur switch on off. Kita ukur switch on off-nya. Ya. Ini udah masih ada tegangan. Nah, on off-nya kita ukur. Aktif. Kan kita ngukur tegangan nih. Ada nih. Ada 3,8 volt. 3,9 ya. Ada. Berarti IC powernya kerja. Nah, ini kita besok siapa yang belanja tolong saya titip IC power. IC charge. SM berapa kemarin tuh? Besok saya kasih kodenya ya. Dipasang aja di togel atau di Hongkong apa di saya kasih kode. Kan judulnya kasih kode. Pasang di Singapura ataupun di Hongkong. Pura-pura aja ya. Atau set nih jam 1, Singapura jam 6, HK jam 11. Belum tentu kan Bisa jadi bandar. lebih parah lagi Mbak Lia ya. Tapi saya senang mengamati karena suka nebak. Saya tidak suka masang, saya suka nebak. Jadi selalu tuh cek keluaran nomor hari ini. Wah, pas mimpinya gitu. Senang aja, hiburan. Oke kawan-kawan, lanjut ini ya, baca Bang Winarno tadi, Bang Tri Winarno, seperti itu contohnya. Bang Ongkot hadir Mbah, Bang Chandra, pakai kabel boot Mbah, sesuaikan pinnya, baik itu plus, min, dan BSI. Oke ya. Ini tadi ya, dijawab sama Bang Chandra ya. Tadi udah kita tunjukkan, tetapi tadi tidak pakai BSI tadi. Baru ini apa? Plus sama min saja. Wajib BSI sebenarnya atau baterai ID. Baik. Kemudian posisi harus sama ya, Bang. Ya. Nah, posisi maksudnya harus sama ini. Apa nih? Oke, skip ya.
Ya, enggak boleh balik. Ya harus sama. Artinya min ke hitam, merah ke plus gitu. Trik baca angka di PSU digital yang simple atau cepat. Kalau di PSU analog kan enak jarumnya kelihatan jelas. Di PSU digital angkanya sangat cepat bergerak. Ya harus jeli, Bang. Harus jeli melihatnya. Itu salah satunya tadi, kalau enggak pengen ketinggalan, kita pakai PSU yang readent. Ya, yang bisa kita cek di komputer. Yang ini. Ya. Nah, jadi bisa pakai power supply yang ini. Kalau enggak pengen ketinggalan. Nanti latihan Bang Chandra, santai-santai. Ya. Belanda masih jauh. Ada Pak Jan. Pak Jan. Ada Damanik seluler ya. Ini bukan Pak Jan Damanik nih. Damanik seluler. Mbah, itu kalau saya intip ada kamera thermal. Enak gak Mbah buat cek suhu HP? Enak banget. Cuman mahal harganya. Jadi saya tidak rekomendasikan. Harga barunya rata-rata 5 juta ke atas. Ya, paling rendah saya cek tadi 5,1. Waktu itu musim saya beli itu 5,6. Kebetulan dapat second, harganya 3 juta. Dari Bang Tulai Saputra Faye. Nah, jadi murah. Enak Bang, ya, buat kawan-kawan sekalian enak. Mbak, apakah kalau IC cas bermasalah, short atau rusak, HP tetap nyala normal atau mati total? Mati total Bang sehari. Ya. Handphone mati total. Kenapa? Karena kalau dia rusak atau short, maka tegangan kerja untuk IC power nggak ada. Mati total, pet dia. Nah, oke gitu ya Bang Triwinarno ya. Caranya tadi sudah kita tunjukkan. Kawan-kawan, nggak berasa. Hampir 2,5 jam ya. Ya, hampir 2,5 jam kita live. Belum selesai tentang power supply. Malam besok kita lanjut bagaimana step-step tegangan. Kita lihat kalau waktu ditekan on off, waktu CPU pertama kali bekerja berapa arusnya, itu nanti besok kita ulik ya, kita cek satu persatu, tambah seru pokoknya. Dan untuk yang kelas offline ya mau tidak mau besok saya ditagih siang, kalian dulu gitu loh maksudnya, baru nanti kawan-kawan yang online di malam hari gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Tentu banyak kurangnya kawan-kawan sekalian. Kita di sini berusaha untuk memaksimalkan hasil, ya, memaksimalkan ilmu yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa diserap. Tapi kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Pelan-pelan. Ya, tidak semua orang punya daya tangkap yang sama. Saya maklum itu. Saya aja bodoh banget. Ya, bodoh banget dulu kalau belajar. Tidak bisa sekali dua kali gitu ya. Berkali-kali tak ulang-ulang gitu, baru masuk. Jadi kadang istilahnya kliknya itu tidak sama, tidak cepet gitu loh. Nah, jadi tetap semangat dalam belajar. Intinya niatkan lillahi ta'ala buat ibadah ya, buat anulah istilahnya, buat nyari makan buat anak istri gitu, buat berbakti ke orang tua, itu kan ibadah tuh. Nah, jadi maksimal nanti kita hasilnya ya. Bismillah. Intinya kawan-kawan sekalian jangan sampai patah semangat. Begitu nanti mungkin drop, ada dong kala-kala, ada waktunya yang kita kok lemes banget nih, nggarap kok nggak jadi-jadi ya. Jaya tadi berapa kali cetak? 4 kali, malah short ya. Biasa itu, sering terjadi di kota-kota besar. Iya ya, jadi jangan menyerah intinya. Nah, apalagi mau melawan orang Mesir ini kan. Nah, iya, masa merantau jauh-jauh nanti kalah sama orang Mesir ya. Tenang, ada jinmu di sini. Kamu tinggal WA jin aja kan, bah gitu kan. Oke, gitu kawan-kawan sekalian. Semoga walaupun sedikit ilmunya, tapi bermanfaat maksimal buat kawan-kawan sekalian. Dan semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, entah kawan-kawan duluan atau saya yang belakangan, mudah-mudahan ala ridho wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.